Lagi ya tentang soal-soal P3K guru di tahun 2023 ini, khususnya di situasi kerja sederhana atau SCT untuk teman-teman semua pelamar khusus nih. Let's go ya, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini teman-teman, peraturan sekolah jelas menerangkan bahwa tidak ada guru dan siswa yang membuang sampah sembarangan. Pada siang hari ternyata ada guru yang terlihat oleh Anda membuang sampah plastik tidak pada tempatnya. Sikap Anda saat itu bagaimana? Lihat teman-teman ya, di sini ada clue-nya adalah menerangkan peraturan itu nggak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian teman-teman melihat langsung ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Apakah A, saya akan menegurnya mengapa Anda tidak membuang sampah pada tempatnya? B, saya akan memberikan peringatan keras kepada guru tersebut sebagai penegak peraturan yang berlaku. Kalau memberikan peringatan keras itu miliknya kepala sekolah ya teman-teman ya, ini tidak akan kita pilih. Yang C, tidak masalah jika sesekali. Nah, ini tidak akan kita pilih, sesekali tidak masalah. Yang D, membiarkan saja, mereka tidak peduli karena disiplin ada pada dirinya pribadi, tidak akan kita pilih. Yang E, saya akan menasehatinya agar kejadian seperti itu tidak diulangi lagi. Boleh, ini menasehati adalah tindakan proaktif ya teman-teman ya, tidak hanya sebuah pertanyaan. Jadi option E ini adalah option yang memiliki poin tinggi nih teman-teman. Jawabannya adalah yang E, memberikan nasihat kepada guru tersebut jika memberikan hukuman bukan wewenang guru tapi lebih kepada kepala sekolah sebagai pimpinan instansi. Nah, yang poin E ini adalah poin yang akan kita pilih karena apa? Karena clue soal di nomor 1 ini adalah terlihat langsung dalam melakukan pelanggaran di tata tertib sekolahnya atau peraturan yang berlaku tersebut. Jadi kita akan pilih option yang langsung menasehatinya agar tidak kejadian seperti itu lagi atau tidak diulangi lagi seperti itu. Let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Ketika Anda menghadapi situasi sulit dalam pekerjaan Anda di sekolah dan dirasa berat dalam menjalaninya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, tidak berbicara dengan siapapun karena ini resiko kerja yang harus saya hadapi? Ini tidak tepat ya teman-teman ya, kita kan harus komunikatif juga, dan ini yang option A ini tidak akan kita pilih. Yang B, lihat teman-teman. Yang B, meminta petunjuk kepada teman lainnya. Boleh kita checklist dulu. Yang C, menceritakan kepada pimpinan instansi perihal pekerjaan yang sedang Anda hadapi. Ini memiliki poin 5 nih teman-teman, coba ya. Yang D, mencari jalan keluar sendiri sebagai individu yang mandiri, ini tidak akan kita pilih. Yang E, pasrah saja karena saya sudah berusaha dengan maksimal, ini akan kita pilih. Jadi option C ini teman-teman, ini memiliki poin yang tinggi. Dia menceritakan kepada pimpinan instansi perihal pekerjaan yang sedang Anda hadapi. Bukan untuk memundurkan atau seperti apa, tapi di sini teman-teman dirasa berat dalam menjalaninya. Pasti kita harus berkomunikasi aktif bersama kepala sekolah dan meminta untuk bagaimana mencari jalan keluarnya, seperti itu teman-teman semua. Jadi option C ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi. Terkait pekerjaan, maka kita akan konsultasi dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Jadi kita akan menceritakannya hal berat apa dalam pekerjaan Anda sehingga mendapatkan kondisi yang lebih baik dari yang sekarang. Jika ada clue dirasa berat ini, jangan bertanya kepada guru dulu teman-teman, tapi bertanya kepada pimpinan instansi kita dulu, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Hal yang biasa Anda akan lakukan ketika deadline tugas kantor sudah mulai dekat. Apakah A, tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugasnya? B, fokus pada penyelesaian tugas yang sedang ditunggu oleh atasan? C, lembur setiap hari? D, mengurangi aktivitas bersama teman lainnya? E, fokus pada pekerjaannya dengan cermat dan penuh ketelitian. Di sini adalah kata kunci adalah deadline, berarti tugasnya segera. Tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugasnya, dirasa benar, tapi karena deadline kita akan pilih yang lebih proaktif lagi teman-teman. Fokus pada penyelesaian tugas yang sering ditunggu oleh atasan. Nah, ini lebih proaktif teman-teman. Dia ada pemilihan kata fokus. Lembur setiap hari, ini kelihatannya benar teman-teman, tapi kalau misalkan lembur tiap hari tidak ada kata fokus, maka kita nggak akan pilih. Ini memiliki poin yang di bawah option B ini. Mengurangi aktivitas bersama teman lainnya pun ini benar. Fokus pada pekerjaan yang dengan cermat dan penuh ketelitian. Nah, lihat teman-teman, kita memiliki option B dan memiliki option E. Dia memiliki sama-sama fokus. Kalau misalkan option B, fokus pada penyelesaian tugas yang sedang ditunggu oleh atasan, tapi yang E, dia memiliki penambahan opsi teman-teman, penuh ketelitian. Nah, di sini penuh ketelitian itu memiliki poin lebih atau dampak positif kepada konflik soal nomor 3 ini. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Dia memiliki poin 5, sedangkan yang B itu dia memiliki poin 4.
Jadi teman-teman semua, option E memiliki poin lebih dibanding lainnya. Karena opsi tersebut selain fokus pada pekerjaannya, maka dia juga melakukan hal yang cermat serta penuh ketelitian. Ini yang mendapatkan kita akan pilih option yang memang punya dampak positif yang lebih daripada option-option yang lainnya. Sebenarnya teman-teman, kalau soal SJT ini kita bisa langsung tembak pilihan gandanya teman-teman dengan pilihan ganda yang paling positif. Tapi ditakutkan teman-teman semua tidak sesuai dengan clue soal atau kata kerja yang harus dipecahkan. Tetap kedua ini harus kita drillkan teman-teman, harus tetap kita pelajari sehingga teman-teman semua punya kepekaan dalam menjawab soal tersebut seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Jika Anda diterima di sekolah ini, apa hal yang akan Anda lakukan pertama kali? Apakah A. melihat sarana dan prasarana sekolah yang nantinya akan saya perbaiki? Yang A kita langsung dilihat aja teman-teman, yang harus kita perbaiki, bukan yang harus kita perbaiki. Kalau misalkan sarpras itu diperbaikinya oleh sekolah tersebut. Yang B. melengkapi buku pelajaran di kelas sehingga siswa memiliki buku pelajaran masing-masing. Oke, boleh deh. Yang C. membuat program kerja baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ini good. Yang D. merapikan kelas sehingga mendapatkan suasana yang menyenangkan. Boleh. Yang E. tidak perlu bersusah payah memikirkan program karena ini jelas ini adalah memiliki poin 1. Nah, teman-teman semua ada 3 option B, C, dan D. Kita akan pilih yang memiliki poin yang tinggi teman-teman semua. Kalau misalkan melengkapi buku pelajaran di kelas sehingga siswa memiliki buku pelajaran, ini pasti memiliki poin 4 nih teman-teman. Karena di C membuat program kerja baik dalam pembelajaran. Nah, di dalam melengkapi buku tersebut ini adalah tugasnya dari sekolah juga teman-teman. Nah, di dalam program ini ada tentang program program kelas, kemudian program pembelajaran. Yang option C ini paling berkaitan dengan keguruannya maupun di luar pembelajaran seperti itu. Jadi option C ini memiliki program yang paling tepat teman-teman semua, karena pembuatan program akan dipilih sebagai opsi yang tinggi bobot nilainya karena perencanaan sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkan sebelum melakukan kegiatan. Terlebih, program tersebut dibuat untuk memperbaiki pembelajaran siswanya. Jadi, option C ini adalah option yang akan kita pilih karena kita di ujinya itu adalah seorang guru. Jadi, kita harus mendapatkan atau memposisikan kita pada guru tersebut. Karena jika Anda diterima di sekolah ini adalah teman-teman adalah orang atau guru yang baru pada sekolah tersebut seperti itu. Jadi teman-teman semua yang belum masuk di daftar kelas belajar, teman-teman silakan daftar ya, kita belajar bareng di kelas belajar P3 Guru di tahun 2023 ini khusus untuk teman-teman yang soal-soal SJT. Chat aja teman-teman ya di WA Mintera di 087723317506. WA-nya ada di pojok kanan atas ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, seberapa penting musyawarah yang dilakukan di lingkungan tempat kerja Anda? Apakah sangat penting sekali karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat? Good, kita langsung checklist. Yang B, tidak begitu berpengaruh, langsung kita delete aja untuk mengurangi waktu yang terbuang. Penting untuk memupuk kebersamaan, bagus. Yang D, opini dalam musyawarah akan mengiring kepada perpecahan ide, jelas ini salah. Yang E, biasa saja, ini langsung kita delete. Coba ada 2 teman-teman, sangat penting dan penting. Kalau misalkan musyawarah ini adalah dampak positif, maka kita akan pilih option yang sangat penting. Ini memiliki poin yang lebih tinggi. Sangat penting sekali karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Dengan musyawarah dalam suatu kelompok membuat persepsi bahwa kebijakan tidak diambil secara otoriter tanpa meminta pendapat dari orang lain. Hasilnya, musyawarah dapat mempererat kerukunan dan kerjasama, bukan malah perpecahan ide dan gagasan. Jadi option yang A ini memiliki poin lebih tinggi daripada option yang lainnya, karena dia adalah sesuatu dampak yang positif. Jadi kita akan pilih yang sangat penting, bukan hanya penting saja, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 6. Seorang guru seharusnya dapat mengatur waktu dalam pengelolaan kelas, baik pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran. Bagaimana respon Anda untuk mengatur waktu tersebut? Apakah A. menyusun promes untuk pembelajaran hari ini? B. harus mengacu pada program sekolah? C. menyusun rencana ajar yang efisien? D. membuat jadwal pelajaran di kelas? E. mengefektifkan pengelolaan bahan ajar? Lihat teman-teman semua, seorang guru nih, kita kan diposisikan seorang guru, seharusnya dapat mengatur waktu dan pengelolaannya, baik pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran. Ini ada pada penyusunan rencana ajar teman-teman semua. Rencana ajar yang efisien, maka kita akan bisa untuk memanajemen waktu tersebut. Jadi option C ini adalah memiliki poin yang lebih tinggi. Rencana ajar
akan kita buat harus memperhatikan acuan alokasi waktu yang ada sehingga tidak melebihi dan mengurangi pembelajaran di kelas. Kalau menyusun promes itu bukan pembelajaran hari ini, tapi promes itu kan per semester seperti itu, per 6 bulan. Oke, jadi option yang paling kita ambil adalah tentang rencana ajar yang efisien yang akan dilaksanakan di hari itu. Oke, teman-teman semua ya, nanti jangan sampai ke distract dengan option-option yang berbeda. Let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 7. Apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik di dalam kelas bahwa adanya siswa yang saling mengejek satu dengan yang lainnya? A. Membantu semua siswa untuk saling introspeksi diri. Oke, good, boleh, kita akan checklist dulu ya. Yang B. Menenangkan siswa supaya tidak terjadi konflik kembali. Menenangkan, boleh kita checklist. Mencoret kedua siswa yang berkonflik, jelas ini kita nggak akan pilih. Yang D. Membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Oke, kita checklist. Memanggil siswa ke ruangan kepala sekolah, ini pun kita akan checklist. Jadi ada jawaban jadi 2, 3, 4, dan 5. Kita akan pilih option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Membantu semua siswa untuk saling introspeksi diri, ini adalah teman-teman benar teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi nih yang option lainnya. Ternyata option yang paling tepat adalah yang membantu mencari solusi teman-teman, yang akan kita berikan yang saling menguntungkan, tidak hanya saja kepada korban tersebut atau kepada yang memiliki konflik tersebut, karena kita mengetahui dulu teman-teman apa akar masalah yang terjadi. Apa konfliknya itu saling mengejek itu, yang menjadi korban adalah dia yang mengejek awal atau bagaimana. Kita harus cari dulu akar masalahnya seperti apa. Jadi option D ini memberikan solusi yang keduanya ada manfaatnya, dan guru tidak boleh memihak pada siapapun dalam hal ini, sehingga keduanya memiliki hak yang sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini pada tahap mengejek kita tetap harus mencari ini teman-teman, harus mencari akar masalahnya apa dulu. Jadi kalau misalkan option D ini adalah option yang ada paling baik daripada option yang lainnya. Bisa jadi option D ini tidak akan kita pilih kalau ada option yang lebih baik lagi kalimatnya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan option yang ada di soal tersebut, jangan disandungkan dengan option yang lainnya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 8. Siswa Anda telah melakukan pelanggaran berkali-kali baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Respon apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik situasi seperti ini? Melakukan pelanggaran berkali-kali ya teman-teman ya, bukan satu kali, tapi lebih daripada satu kali, berkali-kali. Berarti konfliknya atau level penyelesaiannya berbeda nih. Apakah memperlihatkan tata tertib sekolah kepada siswa tersebut? Jelas ini kita akan kita pilih. Hanya memperlihatkan tata tertib itu adalah kegiatan di awal kesepakatan bersama siswa tersebut. Yang B, menuliskan catatan hitam pada rapot siswa tersebut. Ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Ini akan menimbulkan konflik lanjutan. Yang C, memberikan hukuman yang berat kepada siswa tersebut sebagai efek jera. Harusnya memberikan hukuman yang mendidik supaya ada efek jerahnya. Ini tidak akan kita pilih teman-teman. Jadi hukuman itu harus yang mendidik ya teman-teman ya, jangan hukuman yang fisik, itu nggak boleh. Yang D, memberikan ketegasan kepada siswa untuk tidak mengulangi kembali. Boleh kita checklist. Yang E, berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam penyelesaian konflik tersebut. Nah, option E ini adalah option yang memiliki poin lebih teman-teman. Kenapa? Dia mampu berkolaborasi teman-teman. Seorang ASN harus mampu berkolaborasi dengan pihak lain, sehingga konflik atau soal yang ada, yang kita hadapi, bisa selesai dengan baik tanpa melakukan konflik lanjutan. Jadi option E ini memiliki poin yang lebih tinggi. Pada soal terdapat kalimat berkali-kali yang artinya ia pernah diperingati sebelumnya, akan tetapi ia mengulanginya kembali. Maka kita perlu berkolaborasi dengan pihak lain agar masalah ini bisa teratasi. Bisa jadi konflik ini akibat dari pengaruh lingkungan atau pengaruh yang ada di dalam rumah siswa tersebut. Jadi kita harus cari dan berkolaborasi dengan pihak lain sehingga di sekolah kita bisa menjaganya dan di luar sekolah pun tetap bisa terkontrol oleh orang tuanya, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 9. Menurut Anda, bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang efektif? Apakah A, merencanakan dengan jauh-jauh hari? Ini boleh deh kita checklist ya. Merencanakan sesuai dengan panduan sekolah, ini boleh kita checklist. Yang C, merencanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang jelas adalah merencanakan sesuai dengan kebutuhan siswa ya teman-teman ya, bukan kebutuhan sekolah. Kita delete aja. Yang D, merencanakan sesuai gaya belajar siswa. Nah, udah pasti ini adalah yang D, poin 5-nya.
Perancangan sesuai dengan pengalaman guru senior tidak akan kita pilih. Option D ini adalah option yang paling tinggi. Siswa tentang gaya belajar. Kebutuhan siswa, gaya belajar siswa itu menyesuaikan. Nah, itu yang harus kita pilih. Itu adalah pondasi kita dalam melaksanakan atau menyusun program pembelajaran. Ingat ya, gaya belajar dan kebutuhan siswa yang akan kita pilih. Yang dimana itu adalah poin yang paling tinggi di dalam soal tersebut. Nah, kalau tentang pembelajaran itu, yang paling tinggi adalah bagaimana kita memperlakukan siswa tersebut, bagaimana kita bisa memberikan materi sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Jadi option D ini adalah option yang memiliki poin yang paling tinggi. Pada pembelajaran yang wajib kita tekankan adalah kesesuaian dan kebutuhan siswa, di mana hal ini adalah gaya belajar siswa tersebut, baik yang auditory, visual, dan kinestetiknya. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita ke soal nomor 10. Anda mengenal bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Nah, teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar, silakan teman-teman semua untuk masuk di kelas belajar kami di P3 Guru di batch kelima nih teman-teman. Chat aja di UMN Tera ya di 0877 23317506. Ini adalah batch terakhir teman-teman ya, sampai dengan tanggal 7 November, sehingga teman-teman semua sampai siap untuk menghadapi soal-soal di SCT nanti. Mudah-mudahan yang masuk kelasnya bisa pada lulus ya, amin. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman di nomor 10 ini, apakah A. memiliki tata bahasa yang mudah dimengerti siswa, B. kemampuan mendengar dan merespon dengan baik, C. memiliki bahasa yang halus dan bersemangat, D. tidak menyakiti lawan bicara dan cenderung lebih banyak diam, E. kemampuan untuk melihat komunikasi orang lain. Di sini teman-teman memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lihat ya, komunikasi ini adalah enggak satu arah tapi dua arah. Nah, dua arah ini lihat teman-teman, memiliki tata bahasa yang mudah dimengerti ini adalah cara satu jurus untuk melakukan komunikasi yang baik. Ini good banget teman-teman, tapi kita lihat apakah ada option yang lebih baik lagi. Kemampuan mendengar dan merespon dengan baik, ini pun good teman-teman. Memiliki bahasa yang halus dan bersemangat, boleh. Tidak menyakiti lawan pun boleh. Kemampuan untuk melihat komunikasi orang lain, ini tidak akan kita pilih. Ini pasti memiliki poin 1. Karena kenapa kita harus melihat kemampuan orang lain? Harusnya meningkatkan kemampuan diri sendiri. Nah, lihat teman-teman, yang option yang paling tinggi poinnya adalah yang B. Kenapa? Karena komunikasi ruhnya adalah bisa mendengar dan merespon dengan baik. Ini adalah ruh daripada komunikasi yang baik. Jadi, komunikasi yang ada pada guru bukan dalam satu arah, melainkan dua arah dengan lawan bicaranya. Karena sebagai pelayan masyarakat, maka kita memerlukan kompetensi komunikasi untuk merespon dan mendengar hal yang terjadi. Jadi, komunikasi ini sangat kita butuhkan dalam pelayanan masyarakat, yaitu bisa mendengar dan merespon semua permasalahan yang ada di masyarakat atau kebutuhan yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi option yang B ini memiliki option yang poin tinggi, yaitu poin 5. Teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. 10 soal ini bisa teman-teman amalkan dan teman-teman aminin. Mudah-mudahan ini bisa jadi membantu teman-teman semua menjadi ASN di tahun 2020 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman dan grup guru lainnya. Mudah-mudahan menjadi amal barokah untuk kita semua, amal jalan untuk kita semua. Saya doakan yang subscribe, like, dan membagikan, teman-teman bisa lulus jadi ASN P3K. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Nanti kita update lagi di soal berikutnya. Dadah.